Ia ditemukan gantung diri di belakang rumahnya di atas sumur. Matanya terbuka dan selendang putih perkawinannya itu melilit lehernya hingga menyebabkan lidahnya keluar. Dia menggunakan gaun pernikahannya lengkap saat gantung diri itu. Warga menyebut kematian Lastri adalah mati kabangan. Arwahnya terjebak di antara dunia dan alam kematian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Raja Pantai Selatan, channel yang masih seumur biji jagung ini. Kali ini saya itu akan menceritakan cerita horor Mati Kabangan. Kalian pernah mendengar cerita Mati Kabangan? Ya, Mati Kabangan adalah istilah yang sering kita dengar di daerah Jawa ataupun daerah Sunda. Kematian yang tidak wajar, arwahnya tidak sampai, arwahnya itu terjebak antara alam dunia dan alam kematian. Ia akan sering bergentayangan di desa itu. Dia bingung bagaimana untuk menuju alam kematian itu. Dan tentunya warga akan merasa ketakutan dan merasa terganggu oleh kematian yang tidak wajar ini. Kisah ini terjadi pada tahun 2001. Kita sebut desanya adalah Desa Nyaman. Karena warga di desa itu, mereka itu benar-benar nyaman di desa itu. Ekosistem itu tumbuh di desa itu dengan sangat-sangat baik. Banyak warganya yang menjadi peternak. Kemudian warganya menjadi petani. Dan ada dukun beranak juga di desa itu. Pokoknya ekosistem di desa itu saling melengkapi. Dari peternak ini memberikan suplai makanan kepada para petani. Dari petani juga mereka bisa menjual hasil tumbuhan-tumbuhannya kepada mereka para peternak, kepada para pejabat-pejabat desa, dan juga kepada para dukun-dukun juga di desa itu. Pokoknya kehidupannya itu stabil sekali. Kemudian anak-anak yang lahir juga sehat karena dukun beranak itu sudah terkenal namanya, sudah terkenal dan sudah besar di desa itu. Nah, sebagai umumnya dukun beranak di tahun 2000-an itu, di tahun 2001, dukun beranak ini bernama Mbok Nariah ini memiliki pembantu yang tak terlihat di rumahnya. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi warga desa karena memang umumnya dukun beranak itu seperti itu, teman-teman. Nah, selain memiliki penunggu, Mbok Nariah juga memiliki anak gadis. Ya, anaknya itu tidak seram, tapi terlihat cantik, natural, alami. Karena apa? Karena anak gadisnya ini itu sering meminum jamu dari Mbok Nariah itu. Ya, karena kan sebagai dukun beranak itu sering membuat jamu untuk mereka ibu-ibu yang melahirkan. Mbok Nariah juga terkenal membuat jamu untuk kecantikan warga-warga di desa itu. Nah, Mbok Nariah itu dibantu oleh Anwar. Anwar bertugas dalam meracik jamu, membeli bahan-bahan, dan juga mengantarkan jamu-jamu itu kepada para pemesan. Nah, selayaknya anak dari dukun beranak. Ya, selayaknya anak dari dukun beranak yang terkenal cantik, warga-warga desa itu enggan. Para pemuda-pemuda desa itu enggan untuk mendekati anak dari dukun beranak ini yang bernama Lastri. Ya karena Lastri itu udah amat-amat cantik, kemudian Lastri juga terkenal anak dari orang yang berada, membuat para pemuda itu merasa minder gitu untuk mendekatinya. Tapi Anwar tidak merasakan itu. Karena Anwar itu memang benar-benar seorang pemuda yang miskin. Dia hidup sebatang kara. Dia membantu Mbok Lastri sudah bertahun-tahun. Karena sering bertemu dengan Lastri, Anwar merasa tumbuh bibit-bibit cinta di dalam hatinya. Begitu juga dengan Lastri. Lastri juga memiliki perasaan yang sama terhadap Anwar. Ketika Anwar sedang menyiapkan air, menimba air di belakang rumahnya, Lastri pun berpura-pura untuk menjemur baju, hanya sekedar bisa ngobrol dengan Anwar itu.
Nah, pada suatu ketika ibunya ini, si Mbok Nariah ini nih ngomong nih kepada Lastri. Lastri, kamu itu sudah dewasa. Kamu nggak usah sering-sering ngobrol sama Anwar. Nggak baik loh dilihat laki-laki dan perempuan sering ngobrol begitu. Nah, Lastri diomong begitu juga tidak ngeyel. Tetapi Lastri masih curi-curi waktu untuk bisa ngobrol sama Anwar itu. Karena mereka kan merasa saling mencintai gitu ya. Ada hati yang pas. Kalau nggak ngobrol itu rasanya gimana gitu. Apalagi kalau nggak ketemu gitu. Nah, saat itu pada usia Lastri berumur 19 tahun, Lastri itu dijodohkan dengan Pak Joko. Pak Joko terkenal sebagai juragan kerbau. Dia sering jual beli kerbau dan juga jasa kerbaunya itu sering digunakan untuk membajak sawah-sawah di desa itu. Makanya Pak Joko ini terkenal kaya raya. Tanahnya luas dan juga kerbau-kerbaunya itu juga banyak. Pokoknya Pak Joko juga terkenal sebagai orang terpandang di desa itu. Nah, suatu ketika nih, Lastri itu dijodohkan oleh ibunya ini Mbok Nariah. Lastri, kamu akan menikah dengan Joko. Joko adalah seorang kaya yang ada di desa sebelah itu. Nah, Lastri kaget dong. Loh, memang aku sudah saatnya untuk menikah, Bu. Sudah dong, kamu ini kan sudah dewasa, sudah 19 tahun, sudah layaknya untuk memiliki keturunan. Nah, mendengar itu, Lastri juga mengungkapkan perasaannya itu dengan lirih. Bu, tapi saya ini mencintai Anwar. Mendengar seperti itu tuh, telinganya Mbok Nariah itu panas. Lastri, tidak boleh seperti itu. Cinta itu tidak akan mengenyangkanmu, tapi kekayaan itu akan menjamin kehidupanmu selamanya. Nah, mendengar itu Lastri hanya menangis dan berlari ke dalam kamar hingga tibalah hari lamaran Lastri dan Pak Joko. Pada saat itu Pak Joko datang ke rumah Lastri dengan keluarga besarnya, dengan kerabat-kerabatnya, dengan membawa hantaran yang sangat-sangat mewah. Ya, keluarga besar Lastri pun menerima. Tetapi Lastri itu hanya tertunduk diam dalam prosesi lamaran itu. Lastri tidak bisa ngomong apa-apa. Lastri juga tidak bisa membantah perintah dari ibunya itu. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak timbul di dalam hati Lastri. Kemudian acara pertunangannya itu, acara lamarannya itu selesai. Kehidupan kembali seperti biasa. Lastri dan Anwar itu masih sering ngobrol. Nah, diingatkan lagi nih sama Mbok Nariah, Lastri, kamu itu sudah mau menikah. Kamu nggak usah sering ngobrol-ngobrol sama Anwar. Nah, begitu. Kemudian tiba di hari Sabtu pada tahun 2001. Nah, di malam sebelum pernikahan, Anwar itu datang ke kamarnya Lastri untuk mengajak Lastri kawin lari. Lastri, kita itu saling mencintai. Ayo kita kawin lari saja. Kita kabur dari sini agar kita bisa hidup bahagia. Lastri bingung. Kemudian Lastri menangis di pundak Anwar. Tapi Mas, bagaimana dengan ibu? Sudah Lastri, ini itu untuk kebahagiaan kita gitu loh. Nah, pada saat itu Lastri pun mengiyakan. Kemudian Lastri mulai memberesi pakaian-pakaiannya itu. Nah, pakaiannya dibungkus dengan kain. Hingga sudah tengah malam, mereka berdua itu akan kabur dari belakang rumahnya itu. Tapi ketika mereka sudah berada di dapur, Mbok Nariah itu juga sedang ada di dapur. Akhirnya mereka berdua kepergok, teman-teman. Lastri langsung dimarahi oleh Mbok Nariah itu, oleh ibunya. Apa-apaan kamu ini? Besok itu hari pernikahan kamu. Kamu mau kemana? Kemudian Lastri ditampar. Lastri nangis sekeras-kerasnya pada saat itu. Dan Anwar ini itu dibacakan doa-doa, bacakan mantra-mantra, entah mantra-mantra apa, hingga membuat Anwar itu tidak bisa bergerak pada saat itu. Kemudian Lastri disuruhnya
masuk kamar dan Anwar diusir dari rumahnya itu dan tidak diperbolehkannya lagi menginjakan rumah itu untuk bekerja dengannya. Nah, begitu pada saat malam sebelum pernikahan Lastri. Setelah saat itu, hujan mulai datang, gerimis rintik-rintik pada malam itu. Hingga sampai pagi hari, gerimis pun masih menetes. Nah, ketika Mbok Nariah ini ingin ke sumur, ingin ke kamar mandi yang berada di belakang rumahnya itu, Mbok Nariah kaget cuy. Apa ini? Apa? Mbok Nariah melihat Lastri yang tergantung di belakang rumahnya itu di atas sumur menggunakan pakaian pengantinnya, menggunakan gaun pengantinnya itu. Selendang pengantinnya itu melilit lehernya itu hingga menyebabkan matanya itu terbuka, mukanya biru, dan lidahnya keluar cuy. Hingga menyebabkan matanya terbelalak, mukanya itu sudah pucat biru dan lidahnya keluar karena lehernya tertekan. Mbok Nariah teriak sekencang-kencangnya, Mbok Nariah nangis histeris, dan warga-warga yang mendengarnya pun itu mulai berdatangan pada saat itu. Nah, pokoknya kehancuran yang sangat-sangat amat itu pada hari itu. Hari pernikahan Lastri malah menjadi hari kematian Lastri. Kematiannya itu adalah kematian yang sangat-sangat tidak wajar. Kemudian warga mulai ngomong, wah, Lastri ini mati kabangan. Pasti Lastri akan gentayangan di desa kita. Iya betul cuy, karena mati kabangan itu adalah sebuah kematian yang sangat tidak wajar dan juga sudah bukan menjadi kematian yang aneh. Pokoknya orang yang mati tidak wajar itu bakalan gentayangan. Nah, obrolan-obrolan itu terjadi pada saat mayat Lastri itu akan dikuburkan. Ya, hingga pemakaman Lastri pun selesai. Lastri itu dimakamkan di pemakaman desa. Ya, pemakaman berjalan seperti biasa. Nah, di malam pertama kematian Lastri itu tidak terjadi apa-apa. Di malam kedua, di malam ketiga pun kematian Lastri itu berjalan. Kematian Lastri itu biasa-biasa aja dan desa itu juga tidak ada apa-apa cuy. Padahal Lastri ini kan mati kabangan. Ya karena pada saat hari ke-1, hari kedua, hari ketiga itu masih diadakan tahlilan di desa itu. Kemudian pada malam keempat, ketika para warga ini yang sedang mengadakan ronda ini berada di pos kamling, warga mencium aroma melati. Aroma melati khas pernikahan itu cuy. Kemudian ada salah satu warga yang melihat sosok Lastri melambaikan tangan seperti ini. Nah, badannya kaku ketika melihat sosok Lastri itu. Kemudian dia berteriak, Lastri itu, dan berlari sekencang-kencangnya pada saat itu. Dan mereka berempat itu yang berada di pos ronda itu juga lari terbirit-birit karena melihat sosok Lastri itu juga yang melambai-lambai itu mengajak entah apa itu cuy. Nah, itu hari pertama kemunculan Lastri. Kemudian di hari kedua, berarti di hari ke-7 setelah kematian Lastri, hari kedua kemunculan Lastri itu cuy. Ketika ada seorang anak yang pulang dari musola, dari surau. Anak itu melihat seorang perempuan yang sedang duduk, yang sedang menangis. Ya, anak itu melihat Lastri cuy. Lastri dengan mata yang keluar, wajah yang sangat-sangat pucat, tetapi suaranya itu menangis. Dia terduduk di pohon belakang rumahnya itu.
Anak itu berlari sekencang-kencangnya, oh Lastri, Lastri gitu. Hingga akhirnya kematian Lastri, sosok Lastri yang bergentayangan itu sudah menjadi cerita yang sangat-sangat menakutkan di desa itu, cuy. Wah, sangat-sangat tidak karuan. Bener. Karena apa? Karena kematian Lastri ini adalah mati kabangan. Pokoknya orang-orang yang mati kabangan ini akan bergentayangan di desa itu. Nah, hingga akhirnya karena arwah Lastri ini sering kali bergentayangan, cuy. Ibunya itu ingin bertemu dengan Lastri. Kemudian ibunya itu ngomong kepada Lastri, Lastri, kamu itu sudah ibu ikhlaskan. Ibu ikhlas, Lastri. Ibu juga minta maaf. Ibu terlalu keras dalam mendidik kamu. Mendengar itu, Lastri pun menjawab, cuy. Ibu, tapi saya bingung ini mau pulang kemana. Saya tidak bisa pulang, Bu. Sudahlah Lastri, pulang. Kehidupan kamu itu bukan lagi di dunia. Ibu sudah mengikhlaskan kamu. Nah, ketika sudah diikhlaskan oleh ibunya itu, arwah Lastri itu sudah tidak lagi bergentayangan lagi itu, cuy. Tetapi ketika malam Jumat gerimis, bau melati itu sering tercium oleh beberapa warga yang lewat belakang rumahnya Lastri, lewat kebun bambu yang berada di belakang rumahnya Lastri itu, cuy. Memang kematian yang tidak wajar atau mati kabangan itu, mati gantung diri, mati seorang ibu hamil yang tak wajar, kemudian mati seorang gadis yang belum menikah. Kematian-kematian yang tidak wajar itu, cuy, itu disebut sebagai mati kabangan oleh masyarakat Jawa dan beberapa masyarakat Sunda. Arwahnya memang dikenal tidak diterima di alam kematiannya, juga sudah tidak bisa hidup lagi di dunia. Jadi arwahnya itu tersesat, cuy. Begitulah kisah kematian Lastri. Setelah kematian Lastri beberapa tahun, si Anwar ini terkenal sering ngigau. Juga karena Anwar itu hidup sendirian, dia disebut sebagai lelaki gila di desa itu. Nah, hingga beberapa tahun kemudian Anwar itu ditemukan meninggal. Dan juga dia meninggal dalam keadaan belum menikah itu, karena Anwar juga sangat-sangat mencintai Lastri itu, cuy. Kemudian sekarang ini terkenal rumahnya Mbok Nariah itu adalah jadi rumah kosong, karena Mbok Nariah itu sudah pergi entah kemana. Dan warga di desa itu juga cerita kematian Lastri itu di desa itu juga sampai sekarang itu masih menjadi cerita-cerita yang menakutkan, sebagai pembelajaran bahwa kematian ya harus kematian yang wajar gitu. Kematian memang datang kapanpun dan dapat menghantui siapa saja, tetapi kematian yang wajar itu akan menjadi kematian yang diterima di alamnya gitu. Karena manusia memang butuh makan, manusia butuh hidup, manusia juga butuh mati. Terima kasih. Di Raja Pantai Selatan.